Halo, ketemu lagi dengan Robi dari Brontok Startle. Nah, jadi kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips memelihara kura-kura yang baru kita beli ya. Terutama kura-kura yang size baby yang baru kita beli. Gimana caranya? Simak terus videonya sampai selesai. Check it out. Oke. Sebenarnya pelihara kura-kura itu nggak terlalu sulit lah ya. Nggak terlalu sulit dan juga tidak gampang ya. Jadi hal apa aja yang kita harus perhatikan, sebenarnya tidak usah terlalu ribet ya. Contohnya kita bikin aquascape untuk kura-kura kita segala macam, itu rasa-rasanya tidak terlalu penting ya. Tapi tidak salah. Nah, itu ya, tidak salah. Nah, jadi kalau saya pribadi keep baby, saya nggak mau macam-macam sekarang. Kita macam sana macam sini, kita repot sendiri. Nah, contohnya seperti yang saya sedang lakukan kepada baby saya. Oke, gimana caranya? Simak terus ya. Ini dia contoh dari baby yang hasil tetasan saya. Gimana saya peliharanya? Cukup begini saja, tara polos saja gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi apa aja yang kita perlu siapkan? Yang pertama itu wadah. Wadah apa aja? Ini kebetulan ini box dari kita beli kura-kura ya. Nah, kalau kita nggak beli kura-kura bisa menggunakan ini. Bisa kita udah beli ya. Kita udah beli. Kita mungkin sayang mau bolongin pinggirnya, kita bolongin atasnya. Nah, kita bolongin atasnya aja. Nah, bentar ya, obat saya jatuh. Jadi kita bolongin atasnya aja. Nah, gitu ya. Bisa juga kita pakai seperti cup bekas mie. Nah, bekas mie boleh saja, nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Wadah seperti apapun nggak masalah gitu. Nggak ada, kita pakai ember bekas cat seperti ini ya, seperti ini boleh. Kalau kura-kura kita cuma sedikit, nggak apa-apa. Atau ember bekas es ya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Nah, jadi apa gitu? Nah, kita cukup. Kalau saya itu rutin, kita harus rutin ya. Sehari minimal 1 kali, kalau bisa 2 kali gitu ya. Nah, pertama kita isi air. Nah, ini kita ambil dari air kolam ya. Boleh air kolam, boleh juga air dari sumur ya. Nah, tapi lebih bagus gitu ya, air tampungan gitu ya. Jadi kalau air PDAM itu banyak kaporit. Kalau air sumur yang belum ditampung itu mengandung banyak mineral yang kita nggak tahu. Ada yang bagus, ada yang bisa langsung dipakai, ada yang enggak gitu ya. Nah, tapi yang paling bagus itu adalah air dari endapan ya. Nah, atau kalau mau simple air yang kolam masih bening gitu boleh juga dipakai gitu ya. Nah, jadi setelah kita udah mengerti dari airnya, kita sudah siapkan air gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Kita siapkan ini ya. Boleh merek apa aja, boleh bebas ya. Namanya itu Acriflavin atau obat kuning, boleh ya. Nah, jadi kita obat kuning itu kita
teteskan di wadahnya gitu, kita aduk. Nah, gunanya untuk apa? Kalau kura-kura kecil, nah, terutama yang baru menetas hasil dari breed kita, itu dia ada yolk egg-nya itu ya. Nah, yolk egg-nya itu sangat rawan ya, sangat sensitif. Nah, begitu juga setelah yolk egg-nya hilang, nah, kura-kura kecil kita tetap harus treatment begini ya, seperti saya sebegini ya. Nah, jadi dia terhindar dari jamur ya. Nah, jamur, luka kecil, white spot, fungus, velvet dan sebagainya ya. Kita antisipasi dengan memberikan obat kuning atau agriflavin ya. Nah, setelah itu kita boleh masukin kura-kuranya. Isi air jangan terlalu tinggi. Kita cukup ya, kalau saya ya itu 2-3 cm aja udah cukup gitu ya. Mungkin ini masih kurang ya. Nah, 2-3 cm aja udah cukup gitu ya. Asal dia nanti bisa, kalau terbalik dia bisa mengembalikan badannya lagi. Itu aja udah cukup. Jangan terlalu tinggi ya. Tapi itu kembali ke kiper masing-masing ya. Tapi kalau saya nggak terlalu tinggi, nah contohnya seperti ini ya. Ini nggak terlalu tinggi, cukup 2-3 kali badannya aja. Nah, kenapa? Karena kura-kura kecil dia kalau dia terlalu aktif begini, tuh, ini kan aktif banget nih. Kalau dia terlalu aktif dan dia sering berenang naik turun, nanti dia bisa kelelahan dan mati ya. Kalau menurut pengalaman saya gitu. Nah, jadi cukuplah dia dangkal-dangkal seperti ini. Nah, jadi dia berdiri saja, kepalanya bisa ngambil nafas gitu ya. Gitu ya. Nah, dia berdiri saja bisa ngambil nafas tuh. Jadi ini aman ya. Aman ya, 1 bulan lebih aman. Nah, dari menetas sampai sekarang 1,5 bulan aman ya, gitu ya. Nah, jadi boleh nggak taruh basking? Boleh. Contohnya ini ya. Mau taruh seperti ini boleh. Jalan taruh segini ya. Untuk dia berjemur gini, boleh kok. Nah, tapi jangan lupa kalau kita taruh basking ini, kita harus rajin sikat ya. Nah, kita harus rajin sikat karena apa? Batu ini kalau direndam air terus dan kena makanan dari si kura, dia lama-lama berlumut. Dan kita harus rajin sikat. Kalau tidak kita sikat, dia bisa menyimpan kuman dan bakteri, bisa membahayakan si kuranya. Nah, karena saya udah bosen banget gitu ya untuk nyikat itu dan terlalu jelimet, karena menurut saya lihat dari teman-teman yang lain, kura-kura kecil itu nggak ada yang terlalu dijemur ya, nggak terlalu dijemur dan juga nggak pakai baskingan, kecuali dia udah mencapai 10 cm ke atas gitu ya. Nah, seperti ini ya, kura-kura baby up kita yang udah lama itu. Nah, saya gunakan dia lampu di kolamnya ya. Nah, jadi karena saya nggak sempat dan juga malas gitu ya untuk angkat mereka keluar berjemur tiap hari gitu, jadi saya gunakan lampu sementara untuk penggantinya gitu ya. Nah, cukup mudah kan gitu ya. Nah, kita keep begini aja tuh. Nah, kita cukup begini udah. Yang penting kita rutin setiap hari ganti air ya. Boleh itu setiap pagi, boleh itu setiap sore gitu ya, boleh, bebas gitu ya. Yang penting harus ganti airnya. Untuk apa? Agar kura-kura
baby kita tetap sehat ya. Nah, mungkin segitu saja, nggak susah-susah dan nggak ribet ya. Halo, gimana? Udah lihat? Udah nonton? Jadi kalau saya sendiri ya, keep baby kura-kura itu simple-simple aja gitu, menggunakan box atau wadah gitu ya. Dan juga dikasih air yang bagus, air endapan atau air yang sudah diendapkan 2-3 hari ya. Nah, atau air yang turun dari bak penampungan atau tetmon kita yang ada di rumah gitu ya. Jadi air yang begitu lebih aman ya, daripada kita langsung dari PDAM keluar langsung kita pakai, ataupun dari sumur kita langsung pakai, karena bisa dapat merusak karapasnya dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kita cukup keep secara simple aja. Nanti ketika dia udah besar baru kita kasih dia berjemur gitu. Berjemur juga nggak boleh terlalu lama gitu ya. 10 sampai 15 menit cukup ya. Nah, kalau yang saya ini itu saya nggak terlalu boleh jemur ya. Nah, jadi saya tutup sebagian begini. Tutup sebagian begini, menghindari kepanasan dan mati ya. Nah, jadi dia karena outdoor gini dia terjemur otomatis gitu ya. Nah, kalau punya saya itu terjemur otomatis dan saya tutup sebagian ya. Jadi tetap ada wilayah teduhnya gitu. Nggak boleh jemur terlalu lama, dan juga matahari sini kan ini ya ada sengnya ya. Jadi dia tampias-tampias saja cahaya mataharinya gitu. Sekian dulu video tips memelihara baby kura-kura ala Brontok Starter. Nah, jika bermanfaat, tolong like, comment, share, serta subscribe channel Brontok Starter. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol notifikasi yang ada agar dapat terus update channel-channel Brontok Starter. See you next video, ciao.